Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, shalom. Shalom bagi kita semua. Hari ini adalah hari kemenangan di mana Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur, menyatakan bahwa Dia hidup. Amin saudara. Amin. Dan kita semua adalah orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang menang, bahkan orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saya jemput kita bangkit berdiri sebelum kita menyembah Tuhan. Kita bersama-sama satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, pagi hari ini Engkau boleh lihat setiap kami umat-umat-Mu. Kami datang dengan hati yang rindu bahkan siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pagi hari ini Tuhan, setiap kami boleh bertemu dengan Tuhan, boleh mengalami Engkau Tuhan, boleh mengalami pengalaman pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan pagi hari ini ibadah kami, ibadah yang penuh dengan kasih daripada Tuhan. Dan kami semua Tuhan Yesus boleh diberkati pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jam ibadah kami mulai dari awal sampai akhirnya. Setiap kami pelayan-pelayan-Mu, setiap kami Tuhan yang melayani Engkau pagi hari ini, urapi kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita ambil posisi terbaik, kita mau sembah Tuhan pagi ini. Haleluya Yesus. Tuhan sanggup, tak pernah
saya jemput kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Ya lama-lama kita terus naikkan penyembahan dan mazmur kita buat Tuhan Yesus. Kita mau nyatakan ucapan syukur pada Tuhan Yesus. Haleluya. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bersorak-sorak, bahkan Tuhan Yesus berglori bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini kami setiap umat-Mu, umat-umat yang bahkan lebih daripada pemenang. Kami mau bersorak-sorai pagi hari ini, melompat bagi-Mu, Raja di atas segala Raja. Sebab Engkau sudah bangkit Tuhan Yesus mengalahkan maut. Dan setiap kami Tuhan memperoleh kebangkitan yang sama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami siap untuk memuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya mau lihat dulu senyum-senyumnya para pemenang pagi hari ini. Kita mau sapa kiri kanan kita, muka belakang kita. Katakan saya lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin. Katakan sama-sama.
kita sudah bangkit, kubur kosong membuktikan dia hidup. Haleluya saudara. Jadi Tuhan kita nggak kaleng-kaleng saudara. Dia Tuhan yang benar-benar nyata dan dia benar-benar berkuasa. Amin saudara. Amin. Kita katakan pujian ini sama-sama. Haleluya. Kita buat iblis gemetar.
persilakan kepada Cisusan. Tanggal 24 April ada yang berulang tahun. Hari ini 20 berarti 4 hari lagi. Ada Bapak Billy ya. Bapak Billy, oke. Kemudian ada Anya ya, Anya sekolah minggu ya. Dan yang terakhir ada drummer kita, Tius. Tius senyum atuh Tius, ulang tahun teh, dia meni. Kemudian tanggal 25 April ada Hosea. Kok enggak tepuk tangannya kurang semangat nih, coba tepuk tangan lagi buat saudara-saudara kita yang bertepuk tangannya, yang berulang tahun ya. Hosea panggilannya Oce. Kak Oce panggilannya Oce, ya banyak sekali yang panggil Oce. Oke, kemudian tanggal 22 April, 2 hari lagi ada anniversary dari Pak Edison dan Ibu Justina, hore. 16 tahun, wah luar biasa ya, tahun depan Sweet 17 ya. Oke ya, kita berdoa semoga semakin sweet ya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Bahwa cukuplah kasih karunia Tuhan bagi setiap kita. Pengorbanannya yang mulia, yang kudus, yang agung bagi setiap kita Bapak Ibu. Begitu besarnya menebus kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kita sama-sama katakan pujian. Cukuplah bagiku semua kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan, hidupkan aku. Tetapkan mataku tertuju padamu, tetapkan hatiku terus memandang padamu. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, Kaulah Yesus Tuhan, ku sembah selamanya, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu. Katakan, Kau bertata, berkuasa di bumi, di surga. Cukup bagiku menyembah-Mu, Yesus. Katakan sama-sama, cukuplah bagiku Tuhan, cukuplah bagiku semua kebaikan-Mu, semua kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan, menghidupkan aku. Tetapkan mataku, tetapkan
berkuasa. Katakan sama-sama, Engkaulah Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan, Kaulah Allah. Katakan Kau segalanya, Kau segalanya. Cukuplah bagiku. Katakan yang termulia, yang termulia, Yesus Raja, Yesus Raja. Kau segalanya, cukuplah bagiku. Katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Jesus, Kaulah Allah. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya, cukuplah bagi. Katakan yang berkuasa, yang termulia, yang termulia, Yesus Raja. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya, cukuplah bagiku. Sama-sama, Kaulah Yesus, amin. Tuhan, ku sembah selamanya. Kami mau tinggikan Engkau, ku tinggikan, ku agungkan namamu yang bertata, berkuasa, amin, di bumi, di surga. Cukup bagiku menyembahmu, Yesus. Sekali lagi kami serahkan kepada yang bawakan firman. Kaulah Yesus, Tuhan, ku sembah selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu yang bertata, berkuasa di bumi, di surga. Cukup bagiku menyembahmu, Yesus. Cukup bagiku, cukup bagiku Tuhan. Cukup bagiku, cukup bagiku, cukup bagiku menyembahmu, Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, benar Tuhan, cukup bagiku untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini hari yang sangat spesial, di mana hari ini kami memperingati Paskah, yaitu hari di mana kami menikmati kemenangan karena Engkau bangkit, Engkau mengalahkan maut, dan Engkau berikan kepada kami, setiap kami Tuhan, kemenangan ya Tuhan. Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada siang hari ini, pagi hari ini Tuhan.
Kiranya roh Tuhan yang berkarya dan bertahta di dalam setiap hati kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa sama-sama bertemu kembali. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah pengasuhan era digital. Era digital singkat namanya PD. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya senang dengan kata pengasuhan atau parenting karena seringkali kata ini dipersempit. Oh kalau ngomong parenting, ngomong pengasuhan itu hanya untuk orang yang sudah punya anak atau orang yang sudah usianya sudah senior lah, sudah khatam tentang mengajar, mengasuh seorang anak. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian, namanya pengasuhan itu adalah untuk semua, baik orang yang sudah menikah, belum menikah, yang setiap orang itu pasti akan mengasuh satu sama lain. Misalkan kalau sudah dewasa 20 tahun ke atas akan bertemu dengan anak-anak. Dimanapun itu, di sekolah minggu ketemu sama anak-anak. Apakah ke anak-anak dibiarin saja? Tentu saja tidak. Bahkan diasuh oleh orang dewasa. Minimal, kalaupun usia saya nggak pernah ketemu anak-anak misalkan, nggak pernah ketemu anak-anak. Toh yang lebih bawah dibandingin dia usianya, toh sama aja. Harus diasuh. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, namanya pengasuhan butuhkan semua. Termasuk juga orang yang sudah senior sekalipun. Saya punya usia sekolah dulu waktu saya sudah tamat SMA gitu ya. Dia berkata kepada saya, akhirnya saya sudah tidak mengasuh anak lagi. Tapi setelah SMA ke sana, ternyata dia punya saudara-saudara yang datang ke rumahnya. Bahkan beberapa kali dititipin sama saudara kami. Anak, dia dulunya berpikir ketika anaknya sudah dewasa, sudah bebas tidak mengasuh anak lagi. Ternyata masih ketemu tuh sama anak-anak Bapak Ibu Saudara lihat. Artinya setiap kita dipanggil sama Tuhan untuk mengasuh. Klik. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, pengasuhan saat ini itu mengalami perubahan yang sangat besar. Saya ceritakan ada seorang kakek nenek, dulu dia punya anak 10 anak. Saudara, anak 10. Rata-rata orang usia dulu masih punya, tapi sekarang ini maksimal 2-3 gitu. Ikut program pemerintah, 2 anak cukup. Bahkan ada yang 1 kayak saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kakek nenek ini punya anak 10 anak. Cowok 9, 1 perempuan. Ketika dia asuh anaknya, semuanya jadi Bapak Ibu. Maksudnya jadi itu jadi orang. Ada yang jadi dosen di luar negeri, ada yang jadi PNS, ada yang jadi tentara, jadi guru dan sebagainya. Semuanya sukses. Dan dia berbangga hati, artinya saya sukses mengasuh anak, saya sukses jadi orang tua. Kenapa? Anak-anak saya sudah bisa hidup mandiri semua, 10-10-nya. Tibalah dia jadi nenek-nenek, kakek-kakek. Ada seorang anaknya yang paling besar, dia itu sangat sibuk sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena sibuk dan dia lihat mamanya, papanya adalah orang yang sukses ngasuh anak-anaknya. Oke lah, minta tolonglah ngasuh cucunya. Dipikirnya pasti sukses dong, ngasuh saya aja sukses. Akhirnya opa oma ini mengasuh cucunya Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya Bapak Ibu benar diasuh. Dengan bangga, saya sukses ngasuh anak saya, pasti sukses ngasuh cucu saya. Akhirnya diasuh tuh sama kakek nenek ini Bapak Ibu Saudara lihat. Mereka akhirnya beranjak kedua anak itu masuk ke dalam anak sekolah dasar SD. 1 kelas 3, 1 kelas 1. Nah berjalan. Anaknya dulunya itu memang tidak juara kelas lah, tapi belum besar dua-duanya. Tapi ketika diasuh sama nenek kakeknya, dari 10 besar, dia lompat menjadi berapa besar? 1 besar paling bawah. Sama neneknya. Bahkan sampai beberapa kali dipanggil orang tuanya, kenapa ayah ini suka ngelam, diajak ngomong, gak jawab-jawab, dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian. Ketika dilihat sama mama bapaknya, kayaknya gak apa-apa kok, biasa-biasa aja. Kemudian bapak mamanya curiga, apa ya di rumah nenek kakeknya ya? Akhirnya dilihat Bapak Ibu saudara sekalian, di rumah nenek kakeknya, ternyata apa yang terjadi? Kalau main handphone itu dibiarin. Kenapa? Nenek kakeknya nggak ngerti soalnya. Itu buat tugas sekolah. Dilakuin tuh pokoknya main handphone. Pagi, siang, sore tugas sekolah. Katanya tugas sekolah. Padahal main handphone, main game Bapak Ibu saudara sekalian. Maksudnya gini, orang yang dulunya sukses ngasuh anak, zaman sekarang belum tentu sukses ngasuh cucu. Kenapa? Zaman itu berubah sekali. Parenting sekarang berbeda dengan parenting zaman dulu. Saya pernah ngomong di sini, zaman dulu waktu saya kecil, saya ketika dipelototin orang tua saya itu tahu, oh ini kode berarti saya tidak boleh di sini. Saya harus cepat-cepat pergi, kalau enggak nanti akan dipukul sama orang tua saya. Tapi anak sekarang dipelototin sama bapaknya, mamanya ngomongnya, matanya sakit ya Pak, matanya sakit ya Ma.
Kalau enggak malah balik melotot katanya tadi. Itu yang terjadi sekarang ini. Pernah ngalamin itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Parenting zaman sekarang itu berbeda dengan parenting zaman dulu. Makanya saya senang dengan perkataan Profesor Renal Hasali. Indonesia dikatakan sebagai negara yang darurat strawberry parent. Kenapa? Dikatakan orang tua saat itu tidak siap menjadi orang tua. Kenapa tidak siap menjadi orang tua? Dia ngurus dirinya sendiri aja belum bisa. Bedain kapan malam, kapan siang aja belum bisa. Bedain kapan kerja, kapan istirahat aja belum bisa. Maksudnya apa? Katanya kalau kerja di tempat kerja, tapi di rumah handphone terus-terusan. Ditanya sama anaknya, ngapain Pak? Kerja. Ngurus pasangannya aja nggak bisa. Apalagi ngurus anaknya. Apalagi ngurus orang tua asalnya. Maka dari itu ini yang terjadi. Indonesia sekarang darurat namanya strawberry parenting. Maka dari itu kami di CBN mengeluarkan satu program modul bekali orang tua. Karena tidak ada orang tua yang sempurna. Yang ada adalah kita belajar menjadi lebih baik lagi menjadi orang tua, menjadi pengasuh. Kenapa? Setiap anak itu pasti ketemu pengasuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia diasuh sama temennya, diasuh sama orang yang lebih dewasa, diasuh sama guru, diasuh sama orang tua, diasuh sama nenek, diasuh sama kakek dan lain sebagainya. Setiap ketemu dia diasuh sama orang. Dan bahkan masalah kita nggak cuma itu. Sekarang mereka juga diasuh sama media sosial. Bahkan AI sekarang juga mengasuh mereka Bapak Ibu Saudara sekalian. Anak-anak zaman sekarang lebih AI dibanding orang tuanya. Tanya tugas, tanya AI. Apalagi banyak hal mereka tanya sama AI. Apalagi sekarang WA ada AI-nya. Bisa curhat kalau kita curhat di AI itu. Anak-anak sekarang sudah pinter itu semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Musuh kita sekarang beragam. Maka dari itu saya mau menampilkan satu video. Video ini adalah videonya Pak Mak. Beliau sudah meneliti kurang lebih 10 tahun mengeluarkan program ini dan memperlihatkan bahwa ada keseriusan dalam dunia parenting saat-saat ini Saudara sekalian. Hampir separuh penduduk bumi menggunakan media sosial dan telah men-take down sekitar 1 juta konten di media sosial. Dan yang pencipta AI, Geoffrey Hinton, mengaku menyesal telah mengembangkan teknologi kecerdasan buatan. Tahukah Anda bahwa kita sedang memasuki era perang pengaruh? Kita semua sudah melihat bagaimana revolusi sosial media dapat mencetak generasi yang berbeda. Itu terjadi karena selama bertahun-tahun pikiran dan batin mereka dipengaruhi secara luar biasa tanpa mereka dan seringkali tanpa kita sadari. Kini diperkirakan generasi anak di Indonesia menghabiskan lebih dari 5 jam setiap hari di dunia online. Jangan salah, seringkali media sosial tersirat berbagai filosofi atau filsafat pandangan dunia dan isi yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ideologi gender juga menunggangi media sosial secara luar biasa dan berusaha untuk mendefinisikan ulang arti keluarga dan seksualitas. Ideologi ini mengajak generasi anak dan remaja kita untuk meninggalkan cetak biru Alkitab di mana Tuhan menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Bila kita kehilangan generasi, maka kita akan kehilangan segalanya. Namun Anda perlu ketahui bahwa tantangan terbesar ada di depan kita. Karena kini muncul sebuah kekuatan yang fenomenal yang melebihi semua tantangan yang pernah dihadapi gereja Tuhan, bahkan mungkin dalam sejarah gereja itu sendiri. Yaitu kecerdasan buatan atau AI. Menyebut AGI sebagai sistem AI yang sama cerdasnya dengan manusia. AI akan berkontribusi puluhan triliun pada ekonomi global dan akan segera menjadi bagian yang tak terpantahkan dari kehidupan manusia. Tahun 2023 AI mulai meledak dan kini dia muncul seperti sebuah spesies digital. Diperkirakan sebelum tahun 2030 kecerdasan AI akan jauh melampaui kecerdasan manusia. Dia akan mengambil peran sebagai sahabat yang pintar, kaunselor yang mahir, psikolog terbaik, guru terbaik, dan sanggup untuk menjawab segala sesuatu dan menjadi sumber utama dalam kehidupan setiap orang. AI ini tidak pernah tidur, dia tidak pernah lelah. Dia tidak pernah diam 24 jam per hari dan 7 hari dalam seminggu. Dia selalu siap, selalu bekerja dan selalu ada, selalu
bersedia untuk melayani setiap orang. Medan pertempuran kita bukan lagi di hari Minggu, tetapi adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jadi keluarkanlah yang harus berkemenangan bila kita mau melihat generasi yang hebat bangkit dan menjadi berkat bagi Indonesia dan dunia di masa mendatang. Gereja yang hebat dan menang di era perang pengaruh adalah gereja di mana orang tua dilatih menjadi orang tua yang sukses, yang membangun keluarga mereka Senin sampai Sabtu dan hari Minggu juga menurut firman Tuhan, bahkan sejak anaknya di umur yang masih muda. Keluarga harus menjadi sentra dari pelayanan gereja Tuhan. Ingat bahwa amanat agung adalah amanat untuk memuridkan bangsa-bangsa, dan pemuridan harus dimulai dengan keluarga kita masing-masing. Kami dari pelayanan CBN berkomitmen untuk melayani gereja lokal di era perang pengaruh ini. Ya betul, kita akan menghadapi AI. Kita akan menghadapi kecerdasan dan kekuatan yang belum pernah ada dalam sejarah manusia. Namun kami percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus benar adanya. Dia katakan, aku akan menyertai engkau senantiasa, bahkan sampai kepada kesudahan zaman. Kami berdiri, kami komit supaya melayani setiap gereja lokal hingga mereka berhasil memuridkan generasi anak dan remaja mereka dan melatih setiap orang tua menjadi keluarga yang luar biasa. Keluarga yang sehat adalah tanda gereja lokal yang kuat dan menang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjuang dalam pertarungan yang ada di depan kita dalam menyelesaikan amanah agung. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita adalah pejuang hari ini yang berjuang bersama-sama, berjuang melawan arus yang tidak gampang memang. Berjuang melawan, kalau kita melawan manusia, kita tahu, kita lihat bentuknya, mukanya dan sebagainya. Sekarang kita berjuangnya melawan teknologi yang tidak pernah tidur sama sekali. Kita bisa capek, dia nggak bisa capek masalahnya. Dia bisa diakses dimanapun, kapanpun. Bahkan ketika kita capek, dia bisa diakses dengan begitu gampangnya. Nah, apa kata firman Tuhan terhadap ini semua Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah, mari kita dampingi pencarian Tuhan di dunia mereka. Kita dampingi mereka dalam pencarian Tuhan di dalam dunia mereka masing-masing Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena setiap anak itu memiliki momen. Momen di mana mereka punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Momen ini adalah momen yang sangat spesial, yang kalau hilang, lewat semuanya. Dan momen ini, momen yang sangat menentukan sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, kalau momen kepada anak-anak kita ini hilang, maka lewat sudah itu semua. Klik 1 Samuel 3 ayat 1-18, Tuhan berkata demikian dalam ayat yang pertama. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Ingat, Samuel bukanlah anaknya Eli, dia dititipin pada Eli dan akhirnya menggantikan Eli. Samuel adalah hasil doa dari Hana yang tersakiti karena melihat istri kedua dari suaminya itu menghina-hina dia terus. Nah, pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Artinya Bapak Ibu, zaman masa mudanya Samuel, dari mulai anak-anak sampai masa mudanya Samuel, di masa-masa itu penglihatan itu jarang. Firman Tuhan tidak banyak. Saking bobroknya Eli, tidak bisa membedakan orang yang nangis terseduh-seduh sama orang mabuk. Ingat kan waktu Hana menangis terseduh-seduh berdoa, malah Eli datang kepada Hana dan ngomong bahwa Hana itu mabuk. Saking seperti itulah kacaunya kerohanian umat Israel pada waktu itu. Lanjut pada ayat yang kedua, suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, artinya sudah rabun, sudah tua usianya, sedang berbaring di tempat tidur. Ayat 3, lampu rumah Allah belum lagi padam,
Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Dipikirnya bapaknya adalah Eli yang ngomong. Artinya Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu kejadian ini muncul sampai 3 kali. Pada waktu itu suara Tuhan ngomong ke Samuel sampai 3 kali. Tapi Samuel 2 kali belum ngeh. Kenapa? Karena dia tidak punya pengalaman ngobrol sama Tuhan. Saya ulang lagi, waktu muda Samuel belum punya pengalaman bertemu, berkomunikasi dengan Tuhan. Yang punya pengalaman siapa? Eli yang punya pengalaman. Meskipun matanya rabun, meskipun dia sudah tua, tetapi ingat dia punya pengalaman hidup bergaul dengan Tuhan. Samuel tidak punya. Samuel mendengar firman, tetapi dia tidak punya pengalaman. Kebalikannya, Eli nggak dengar firman Tuhan, nggak dengar suara Tuhan pada waktu itu. Tapi dia punya pengalaman yang sangat panjang hidup bersama Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa kok Samuel bisa dengar, Eli dengar? Karena Tuhan berbicara selalu sesuai dengan zamannya, Bapak Ibu Saudara. Kalau diterjemahkan zaman sekarang, apakah anak kita bisa dengar suara Tuhan, tapi kita nggak dengar? Sangat bisa Bapak Ibu. Tapi belum tentu dia tahu kalau itu Tuhan. Makanya butuh kita, butuh orang tua, butuh pembimbing yang mendampingi mereka agar suara Tuhan, oh ini suara Tuhan. Bukan suara hati, bukan suara yang lain. Aku harus dengerin ini suara Tuhan. Butuh orang tua yang mendampingi itu. Kalau enggak lewat tuh. Bayangin Bapak Ibu Saudara, kalau Samuel dengar suara Tuhan tetapi ternyata Eli juga enggak peka. Ngigo kamu, udah tidur. Waktu denger lagi, ini ngigo, ini kayaknya aku. Dapat suara Tuhan, dapat firman Tuhan, enggak dapat Bapak Ibu. Anak-anak butuh pendamping. Agar ketika momen dia klik dengan Tuhan, itu momen spesial, enggak lewat Bapak Ibu Saudara. Itu tugas siapa? Kita sebagai orang tua, kita sebagai orang dewasa. Karena kita punya pengalaman yang luar biasa hidup bergaul dengan Tuhan. Kita punya pengalaman-pengalaman iman bersama Tuhan. Itulah yang harus kita teruskan, kita wariskan pada anak-anak kita Bapak Ibu. Ketika kita di momen-momen sulit, gak punya uang mungkin, kondisi keuangan kacau, kondisi ekonomi kacau, pekerjaan kita lagi goyah dan sebagainya. Tetapi kita bisa melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Itulah momen di mana kita harus menceritakan itu Bapak Ibu Saudara. Pengalaman-pengalaman iman kita hidup bersama Tuhan, itulah momen spesial agar kita bisa mewariskan pada anak-anak kita. Karena akan ada waktunya, ada masanya, di mana dia juga akan menghadapi itu Bapak Ibu. Di mana dia belajar dari orang tuanya, dari pengasuhnya, dari orang-orang yang lebih tua dibandingin dia, dari abangnya, dari kakaknya, kokonya, dan lain sebagainya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pengalaman bersama Tuhan itu sangat penting sekali. Dan endingnya, Eli memberitahukan bagaimana caranya mendengar suara Tuhan, sehingga Samuel bisa tahu kalau itu adalah suara Tuhan. Dan akhirnya dia bisa dengar firman Tuhannya apa Bapak Ibu Saudara sekalian. Meskipun Eli enggak dengar suara Tuhan, tapi Eli enggak egois. Tuhan tolong ke aku aja dong. Aku kan bapaknya, aku kan ibunya, aku kan abangnya, aku kan dan sebagainya. Suara Tuhan selalu sesuai dengan generasinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan endingnya ayat 18, lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya, kepada Eli maksudnya, dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Suara Tuhan kepada Samuel itu adalah suara Tuhan tentang keluarga Eli. Bagaimana anak-anak kandungnya Eli mati, bagaimana nanti kisah akhirnya Eli. Sebagai seorang Samuel, gak gampang Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bayangin jadi Samuel, ngomong ke bapak rohani saya, terus ngomongnya adalah anak-anakmu nanti matinya barengan. Dua-duanya barengan mati. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi Samuel, apakah dengan santai, Bapak nanti ya anakmu dua-duanya mati. Masa gitu? Gak gampang Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan ngomong, semuanya dikasih tahu sama Samuel ke Eli. Tanpa disembunyiin satupun. Dan baiknya lah respon Eli,
dia itu Tuhan. Biarlah diperbuatnya apa yang dipandang baik. Dia nggak berontak, dia nggak menolak, dia nggak marah sama Tuhan. Tapi dalam keterpurukan hidupnya dia tetap mengaku bahwa dialah yang menjadi Tuhan, bukan aku. Iman yang seperti itu Bapak Ibu, pengakuan bahwa dialah yang jadi Tuhan, bukan aku. Ini adalah anaknya Tuhan, bukan anakku. Itu nggak gampang. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Samuel karena momennya tepat dan didampingi oleh Eli, dia menemukan Tuhan. Berbeda dengan Hofni dan Pinehas. Ketika masa-masa susah, ketika dia mengalahkan dosa, Hofni dan Pinehas kan menjadi pelayan Tuhan sejak muda Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan dia jadi imam sejak muda sekali. Setiap orang yang datang ke bait suci di Shilo, ketemu dia dulu, diperiksa dulu. Dan dilihat, oh kalau gemuk-gemuk, sebagian diambil sama mereka. Baru sisanya dikasih ke Tuhan, dibakarin. Persembahan ukupan. Eli tahu itu, tapi Eli gak menegur. Momen di mana dia punya momen spesial bersama Tuhan, diajar harusnya, dikasih tahu, tidak dilakuin sama Eli. Akhirnya hilang tuh momen spesialnya. Sama Samuel dilakuin sama Eli. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita bisa jadi akan ketemu momen-momen ini. Yang tidak pernah kita bayangkan, yang gak pernah kita pikirkan. Di mana Tuhan memberikan momen kita bisa mengasuh anak itu, mewarisi pengalaman iman, sehingga menemukan Tuhan Bapak Ibu. Masalahnya kita gak tahu kapan waktunya, cuma kita harus siap sedia aja. Kapan waktunya, Tuhan yang tahu masalahnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, bagaimana dengan sekarang ini Bapak Ibu? Sekarang eranya digital. Mungkin Tuhan tidak ngomong audible langsung ke anak-anak kita. Gak gitu. Mungkin Tuhan ngomongnya melalui media sosial. Melalui WhatsApp, melalui YouTube, melalui TikTok, melalui gamenya. Permasalahannya adalah, sudahkah kita mendampingi mereka di dunia itu? Kalau gunain WA misalkan, contoh kalau menggunakan WA. Apakah ada orang tua yang menolong anaknya, gini loh nak, cara ngetik WA itu kayak gini. Pertama salam, kedua maksudnya apa, jangan tiba-tiba langsung. Ada yang gitu, itu harus kita lakuin Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan biar kalau ditanya, ya, enggak, oke. Kita yang didik itu. Ya apalagi cuma Y, tidak T. Kitalah yang nolong itu Bapak Ibu. Karena mereka gak punya pengalaman itu. Jangan cuma dimarah-marahin. Gimana dimarahin dong, dia gak bisa dikasih tahu. Gak pernah dikasih tahu sama orang tuanya. Apalagi bisa jadi. Orang tuanya gitu tuh. Pak lagi di mana? Jadi dia berpikir, oh cara jawab WA itu gini nih. Ini teladanku. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Termasuk YouTube. Kita larang, jangan nonton YouTube nanti ini dan lain sebagainya. Pertanyaannya. Sudahkah kita ajarin konten mana yang ditonton, konten mana yang enggak? Karena itu penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan cuma, jangan gini ya, jangan gitu ya. Tanpa diedukasi. Termasuk TikTok tuh. TikTok jangan, dosa dan sebagainya. Ternyata bapaknya install TikTok, mamanya install TikTok. Edukasi anak kita. Siapa tahu melalui TikTok dia mengenal Tuhan. Siapa tahu melalui YouTube dia mengenal Tuhan. Edukasi itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Termasuk game. Game mana yang boleh, game mana yang enggak. Ajarin mereka, oh ini kasih tahu cara memilih game yang baik, yang enggak itu gimana. Jangan cuma semuanya enggak boleh. Nanti ketika dia di sekolah ditanya sama temannya, udah main game ini ya? Apa ya? Apa itu? Makanan apa dan sebagainya. Edukasi mereka Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pernah cerita di sini bahwa saya pernah nemuin game ketika dia sama tantenya sedang main game. Gamenya lucu Bapak Ibu Saudara sekalian awalnya. Gamenya adalah dia itu jadi driver motor online, ojek online. Saya pikir bagus lah. Tak lihatin, tak temenin, tak lihatin. Ternyata Bapak Ibu Saudara, poinnya adalah kalau pengen dapat poin, yang dilakuin tuh gini. Lampu merah, nah
terabas, itu dapat poin tuh. Tendang orang dapat poin. Semakin bikin keonaran malah dapat poin. Langsung saya panggil, saya ajarin. Gamenya seru enggak? Seru Pak, seru. Nabrak-nabrak dan sebagainya. Wah udah mulai salah kan? Saya tanyain, kira-kira kalau Papa naik motor kayak gitu gimana ya sekarang ini? Wah ditilang Pak. Terus kalau tiba-tiba nih, nganter kamu ke sekolah, terus ada sebelah kanan Papa ada orang nih. Papa tendangin gini-gini, gimana kira-kira? Wah dipukulin kita Pak. Nah itu baik gak kira-kira? Gak baik. Nah kira-kira boleh dimainin gak kalau gak baik? Edukasi Bapak Ibu sekalian. Karena ada banyak game-game yang kontennya menurut saya tidak baik. Mengajarkan ketidakbaikan. Tapi ada juga yang kontennya bagus. Itu yang harus mendampingi siapa? Kita, bukan orang lain. Jangan sampai dia nanya ke Meta AI, tolong berikan saya rekomendasi game-game yang bagus. Jangan. Nanyanya ke kita Bapak Ibu sekalian. Itulah cara di mana dia bisa menemukan Tuhan. Kita harus hadir di situ masalahnya. Dampingi mereka. Ini adalah penelitian dari Barna Institute Bapak Ibu Saudara sekalian. Di Amerika memang, tapi di Indonesia juga hampir mirip. Kalau nggak salah riset center juga sama. Orang yang didampingi dari sejak kecil, entah itu pria, entah itu wanita, itu didampingi sama ibunya, sama didampingi sama bapaknya, itu kekuatannya itu jauh lebih kuat menghadapi tantangan dunia dibandingin tanpa pendampingan orang tua. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kuat tidaknya anak itu menghadapi tantangan dunia sekarang tergantung kuat tidaknya kita mendampingi mereka. Kenapa pendampingan ini penting? Karena survei membuktikan anak-anak sekarang itu gampang stres. Makanya tingkat bunuh diri di usia remaja, pemuda, makin hari makin naik. Bukan makin turun. Kenapa? Tingkat stres anak sekarang tinggi masalahnya. Makanya butuh pendampingan orang tua yang sangat besar. Bayangkan kalau ketika anak-anak itu sedang masa titik kritis, titik susah, titik stresnya, siapa yang dikontak sama dia? Itu penting Bapak Ibu. Puji syukur kalau kita yang dikontak. Kalau orang lain, saya mau bunuh diri, oh silakan. Coba bayangin itu. Makanya pendampingan menjadi poin yang sangat vital Bapak Ibu Saudara. Akhir-akhir ini, saat-saat ini. Yang kedua, yang terakhir. Selain pendampingan, kasih itu tidak hanya cuma memberi. Kasih itu juga memberi ruang untuk gagal Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ulang lagi. Kalau kita mengasihi anak kita juga harus berani memberi ruang pada anak kita, pada orang-orang yang kita asuh untuk gagal. Samuel 2 kali gagal berbicara sama Tuhan. Karena dia salah. Dipikirnya bukan Tuhan, dipikirnya siapa? Eli, dia larinya ke Eli. 2 kali gagal dia. Akhirnya enggak ketemu Tuhan. Yang ketiga kali dia baru ketemu sama Tuhan. Hofni dan Fineas tidak diberikan ruang untuk kegagalan dan ditegur. Salah dibiarin aja. Akhirnya ketika perang dia mati. Dua-duanya di hari yang sama. Setiap manusia itu diciptakan selalu belajar dari kegagalan. Jarang ada orang yang belajar dari kesuksesan. Yang ada adalah belajar mempertahankan kesuksesan. Di antara kita lah saya tanya sekarang. Siapa yang tidak pernah gagal dalam hidupnya? Pasti enggak ada. Setiap kita pasti pernah gagal. Yang muda-muda ketika nembak cewek mungkin gagal ditolak. Yang cewek-cewek pengennya ditembak si A, yang nembak si B. Setiap kita punya momen-momen kegagalan bukan? Kita ngelamar kerja, pengennya kerjanya A, dapatnya yang B. Gajinya kecil. Tuh tante. Pengennya gajinya segini, malah segini. Bukankah kita punya momen-momen kegagalan Bapak Ibu Saudara sekalian? Dan kita diizinkan untuk mengalami kegagalan itu agar kita belajar. Bahkan kita masih ingat Thomas Alva Edison untuk bisa dapat lampu, dia punya beragam kegagalan. Akhirnya dia bisa berhasil. Coba bayangin ketika udah 10 kali udahlah, cukup sampai di sini. Nggak mau lagi, putus asa dan sebagainya, nggak jadi itu. Setiap kita punya momen kegagalan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertanyaannya, saya konkret aja. Apa yang Anda lakukan jika anak Anda dapat nilai jelek? Apa yang Anda lakukan ketika anaknya tidak jadi pemimpin kelas? Apa yang dilakukan ketika anaknya dia gagal dan melakukan tugas yang disuruh?
Disuruh nyapu, harusnya bersih. Yang sono bersih, sini enggak. Nyuci piring, yang dicuci bukan cuma piring, semua digores-gores. Apa yang terjadi ketika itu semua dilakukan sama anak-anak kita? Apakah kita memberi ruang untuk itu atau enggak? Karena seringkali orang tua itu cenderungnya pengennya itu anaknya harus lebih baik dibanding saya. Dan bahkan anak saya adalah melakukan impian saya. Nah, impian kita waktu kecil yang gagal lakuin, kita timpakan ke anak kita. Itu yang seringkali terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya surveinya ini di Jawa Barat ya. 2022 kekerasan pada anak itu terjadi meningkat. Ini survei dari Badan Statistik. 6-12 itu 5 ribuan, hampir 6 ribu di Jawa Barat. 13 tahun sampai 17 tahun, 7 ribu kekerasan. Yang dilaporin, yang nggak dilaporin lebih banyak. Ini yang dilaporin ke lembaga BPS-nya. 17-24, 3.800-an. Dan meningkat ternyata tahun 2023. Dari 5.900 ke 6.800, hampir 1.000-an tuh meningkatnya. 2006-12 tahun ke 2024-nya meningkatnya lebih sedikit. Tapi lihat, usia 13-17 dari 7.000 ke 9.000. Begitu juga 17-24 naik 1.000 lagi. Di tahun 2023 dari 4.000 17-24 tahun naik ke 2024 menjadi 6.000 Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dari survei ini ditanya 69% kekerasan terjadi dilakukan oleh orang tua. Artinya dilakukan sama bapak sama ibunya. Kenapa? Karena nggak tahan melihat kegagalan anaknya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari beri ruang untuk gagal. Kenapa? Karena kita juga pernah gagal. Kenapa? Karena anak kita itu manusia bukan malaikat. Yang juga penuh dengan kegagalan dan dia belajar dari kegagalan itu. Saya bukan ngasih, oh berarti kalau dapat nilai jelek, bagus nak, bukan gitu ya. Diedukasi, jangan cuma dimarahin gitu maksudnya. Ajari mereka untuk menemukan solusi dari kegagalan. Karena kegagalan adalah bagian dari kehidupan, tidak ada keberhasilan tanpa kegagalan. Mungkin ada tapi sepersekian persen doang. Rata-rata keberhasilan kita itu dimulai dari kegagalan. Dan endingnya terakhir, anak yang hilang bukankah dimulai dari dia gagal dulu, baru balik lagi. Saya senang dengan cerita anak yang hilang ini sebagai penutup Paskah kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat ceritanya ya, ada seorang bapak punya 2 orang anak, 1 sulung, 1 bungsu. Yang hilang adalah anak yang bungsu. Yang bungsu hilang, pergi keluar rumah, hilang. Yang sulung hilang juga sebenarnya di dalam rumah gitu kan. Karena habis itu dia marah-marah sama bapaknya gitu kan. Nah saya mau fokus pada anak yang bungsu ini. Ketika anak yang bungsu itu pergi keluar rumah, dia berfoya-foya di luar sampai akhir. Sampai akhirnya dia balik lagi ke bapaknya. Dari jauh firman Tuhan berkata, sang bapak itu lari-lari. Bukan anaknya yang lari. Bapaknya yang lari-lari, ngejar anaknya di luar. Pertanyaan saya, kenapa kok bapaknya lari-lari Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah ternyata ada tradisi di Israel pada waktu itu namanya Kezaza. Tradisi Kezaza itu adalah tradisi di mana ketika anak keluar dari rumah, itu tidak hanya melukai bapaknya, tetapi juga melukai masyarakat di situ. Dia tidak hanya ditolak sama keluarganya, tapi dia ditolak sama masyarakat di situ karena sudah mendukakan hati seorang bapak. Karena melukai masyarakat di situ, untuk datang lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tidak bisa langsung tiba-tiba datang. Anak yang hilang datang kepada bapaknya, nggak bisa tiba-tiba gitu. Dia harus mengalami, tanda kutip, prosesi masyarakat agar diterima dalam masyarakat. Biasanya ketika anak yang bungsu itu bakal balik, maka masyarakat itu ada keluar dari rumahnya, membawa periuk gini nih, kayak piring gitu. Setiap orang dari rumah tangga masing-masing bawa periuk itu, dipecahin di jalan. Ketika dipecahin ke jalan, anak itu harus buka sepatunya, kemudian jalan. Dan bahkan berlutut kalau sudah sampai dekat sama rumah. Sehingga nanti setiap pecahan-pecahan tembikar periuk ini, itu akan melukai kakinya. Ketika dipecahin seperti itulah rusaknya hati Bapak. Seperti itulah perasaan hati Bapak yang pecah. Prak, prak, prak. Itulah rasanya hati Bapak ketika anaknya pergi.
Sehingga ketika dia datang, dia harus menyesal dan merasa bahwa oh ya hati bapakku tuh seperti ini ya ketika aku pergi ya. Itu yang dilakuin harusnya Bapak Ibu Saudara. Tapi hebatnya, saking begitu besar kasih bapaknya, dia tidak pengen anaknya mengalami itu semua. Bapaknya yang pergi, lari sebelum ada orang lain melihat dia, aku harus datang ke dia duluan. Makanya ketika nyampe kepada anaknya yang dilakuin bapaknya apa? Dikasih cincin. Gunanya buat apa? Ini materai dari bapakku bahwa aku udah diterima. Kamu gak layak untuk melakukan itu karena aku udah diterima sama bapakku. Dan dikasih jubah sebagai bukti pengampunan dari bapaknya. Sehingga anak yang bungsu tidak perlu dia lakuin itu semua. Kenapa? Karena kasih bapaknya yang besar. Bukankah si bungsu itu adalah kita semua Bapak Ibu Saudara? Yang seringkali gagal. Tetapi karena besar kasih bapak, kita gak perlu sampai jatuh tergeletak. Karena ada tangan Bapa yang menopang kita. Dia lari sedemikian rupa agar kita bisa menikmati bahwa kita udah ditebus dengan cincin itu, meterai itu, penebusan itu. Kita tidak perlu mengalami hukuman dengan kematian di kayu salib. Bukankah itu tanda bahwa kita tidak perlu mengalami kematian yang kekal. Karena sudah ditebus sama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di momen Paskah ini saya mengajak kita semua, mari kita jujur pada diri kita. Kalau kita mengalami kegagalan, mari terima kegagalan itu. Kalau anak kita mengalami kegagalan, mari terima kegagalan itu. Kalau kita menjadi orang tua merasa gagal, mari kita terima kegagalan itu. Dan kita perbaiki. Sama seperti Bapa yang menerima anaknya. Sekarang Bapa juga sedang tangan terbuka buat kita semua untuk menerima setiap kejujuran kita masing-masing Bapak Ibu. Saya mengajak kita berdiri, kita sama-sama berdoa. Tuhan, apa kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami satu persatu, Tuhan izinkan, bahkan Engkau tidak langsung marah ketika kami gagal Tuhan. Engkau tetap menyambut kami dengan tangan terbuka, bahkan ketika kami melukai hati-Mu ya Tuhan. Ajar kami sebagai orang tua untuk memiliki hati yang besar, agar kami bisa menerima kegagalan setiap anak kita. Karena kami sebagai orang tua juga kami sering gagal menjadi orang tua. Sebagai pasangan kami juga sering gagal Tuhan jadi pasangan. Seringkali kami melukai hati istri kami, suami kami. Sebagai anak kami juga seringkali gagal. Kami seringkali melukai hati orang tua kami Tuhan. Tapi kami bersyukur kasih-Mu yang besar. Menolong kami bahkan ketika kami mengalami kegagalan demi kegagalan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Balut setiap luka kami. Sembuhkan setiap kami Tuhan. Karena kami tahu kegagalan akan menolong kami untuk menikmati keberhasilan. Terima kasih ya Bapa. Makasih Tuhan, makasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Nanti kita akan berdoa syafaat. Kami persilakan kepada Ibu Luther untuk berdoa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana Tuhan Engkau sudah menyertai kami, memberkati kami, hingga kami Tuhan boleh ada di tempat ini, semua hanya karena kasih karunia-Mu. Tuhan, pada hari ini juga ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah menebus kami dari dosa-dosa kami. Engkau sudah bangkit Tuhan, bangkit dan menghapus segala dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan, ini kami ya Tuhan. Kami datang di hadirat Tuhan dengan hati yang bersukaria ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan telah menebus kami dari segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan agar kami layak di hadapan Tuhan Yesus. Kami berdoa pada saat ini Tuhan. Kami berdoa bagi gembala sidang kami di tempat ini. Biarlah kiranya Engkau jamah ya Tuhan. Jamah di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu. Engkau yang memberikan kuasa yang daripada-Mu ya Tuhan. Yang memberikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Dimanapun hamba-Mu ini Tuhan melayani, biarlah tangan kasih-Mu senantiasa yang menopangnya. Tuhan Yesus kami berdoa bagi jemaat-Mu GPI Immanuel ya Tuhan Yesus. Berkati keluarga demi keluarga ya Tuhan. Jauhkanlah Tuhan Yesus keluarga GPI Immanuel ini Tuhan Yesus
dari segala mara bahaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan baik dalam setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu di Kepemimpinan ya Tuhan. Engkau yang ikut campur tangan. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami ada, semua hanya karena kasih kemurahan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga ya Tuhan. Bagi para hamba-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Tuhan, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga ini Tuhan, lebih lagi ya Tuhan. Kau pakai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa bagi para pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Biarlah para pemimpin kami ya Tuhan Yesus takut akan Engkau ya Tuhan. Agar kami ya Tuhan sebagai bangsa Tuhan, boleh Tuhan Yesus menjalankan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin kami ya Tuhan, dari pusat sampai daerah. Biarlah Tuhan para pemimpin kami ya Tuhan takut akan Engkau, agar segala apa yang pemimpin kami lakukan ya Tuhan, boleh berjalan seturut dengan Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Baik itu pemain musik Tuhan, baik itu singer song leader ya Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu itu Tuhan melayani Engkau ya Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Biar mereka Tuhan boleh Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan berkati Tuhan tempat gereja kami ini ya Tuhan. Dari lantai dasar hingga lantai atas. Biarlah kasih karunia-Mu ya Tuhan. Pengurapan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Sucikan, kuduskan tempat ini Tuhan. Agar kami ya Tuhan boleh Tuhan memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami, Tuhan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan. Berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, kita akan persiapkan persembahan kita Bapak Ibu. Kita akan bawa ke kotak di depan sini dimulai dari barisan Ibu Gembala. Kita mau sama-sama belajar satu pujian ini. Bahwa bukan kuat, bukan gagah kita boleh menghadapi hidup ini. Tapi karena roh Tuhan. Mari sama-sama kita bekerja.
satu pujian. Glory, glory, haleluya. kasih Tuhan. Tuhan kasih kami kesempatan untuk selalu belajar kan firman-Mu. Tuhan kasih kami Roh Kudus untuk kami mau dipimpin agar kami boleh mendengar dan peka apa yang maunya Tuhan dalam setiap kehidupan kami, baik kami sebagai orang tua maupun kami sebagai anak, agar setiap kami memiliki hati yang benar-benar peka dan mengerti apa maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ajarkan kami terutama agar kami tidak mempermalukan nama Tuhan, agar kami boleh tetap tunduk kepada apa yang Tuhan mau. Berkati jemaat-Mu, kami orang tua terbatas. Mungkin cara berpikir, cara menyampaikan sesuatu seringkali tidak nyambung, sehingga terjadi banyak hal yang tidak kami inginkan, sehingga kami tidak menjadi berkat ya Tuhan, baik lewat perkataan maupun perbuatan kami. Dan biarlah lewat penyampaian pesan dan firman-Mu, Engkau yang sudah bangkit dan kami percaya kami memiliki Allah yang hidup. Sehingga hidup kami ini boleh menjadi berkat bagi semua orang, terutama keluarga kami ya Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, mungkin kami sebagai orang tua terbatas dalam berbicara, dalam menyampaikan sesuatu, karena usia mungkin. Ajarkan kami mengandalkan Tuhan dalam segala hal, agar kami boleh, keluarga kami menjadi berkat bagi semua orang. Satu contoh, keluarga Imam Eli, anak-anaknya yang suka dinasehatin oleh bapaknya, tetapi tidak pernah mendengar, sehingga mengakibatkan banyak dosa di tengah-tengah umat bangsa Israel. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk belajar menghormati orang tua, kami sebagai anak, dan untuk mendengar suara Tuhan lewat Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, agar nama Tuhan saja yang selalu dipermuliakan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kemarin hamba bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa.
Tetapi orang tidak tahu. Dia terlalu tersakiti oleh suara anaknya, perkataan. Sehingga pesanmu tidak nyampai pada saat dia menasehati. Tapi Tuhan ampuni. Dan kami boleh belajar, dan hamba-Mu khususnya boleh belajar melihat bahwa siapapun manusia tidak ada yang hebat Tuhan. Karena kami butuh Engkau selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati jemaat-Mu. Berkati dalam pengiringan dan pelayanan. Juga berkati setiap keluarga. Pekerjaan usaha jemaat-Mu juga. Kesehatian di dalam keluarga. Di dalam hubungan keluarga, kami mau mengajar anak cucu kami untuk takut akan Tuhan. Itu yang penting dalam kehidupan kami. Karena kadang kami tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak cucu kami di luar mata kami. Tapi mata Tuhan ada di mana-mana. Dan biarlah takut akan Tuhan, inilah yang menjadi doaku bagi seluruh jemaat. Baik orang tuanya, baik anak-anaknya, takut akan Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Agar kami boleh hidup seturut apa yang Tuhan mau. Menjaga kekudusan, menjaga hati kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bukan hanya mau dilihat manusia, tapi kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan hamba percaya bahwa renungan pagi yang hamba baca tadi pagi, tidak ada sesuatu pun yang Tuhan sudah janjikan yang baik itu akan terlewati. Dan Tuhan pasti menggenapi bagi umat-Mu. Inilah yang hamba imani ya Tuhan, bagi kami dan jemaat dan umat-Mu ya Tuhan. Janji Tuhan iya dan amin. Mungkin melalui proses demi proses yang kami boleh lalui. Tapi kami mau belajar mengaminkan dan mempercayai apapun yang Tuhan sudah sampaikan dan janjikan. Dan itu akan tergenapi dalam kehidupan kami. Dan segala yang baik itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Baik anak cucu, keturunan kami. Firman Tuhan katakan, Engkau akan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Teguh dan istrinya Naomi dan anaknya. Dan biarlah sekalipun mereka masih muda, tetapi biar Tuhan pakai lebih hari lebih luar biasa, memberkati jiwa-jiwa dan dimanapun hamba-hamba-Mu ini melayani. Terima kasih Bapa. Biarlah kita angkat kedua belah tangan kita, berkat Tuhan turun bagi setiap kita. Berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa. Berkat kasih sayang Tuhan Yesus. Dan persekutuan di dalam Roh Kudus, sukacita di dalam kehidupan kita. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Dimanapun kita berada. Terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat-Mu dan kami tutup jam kebaktian kami. Bapa, terima kasih.
jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya. Dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye-bye.